Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Imam. Dan di video kali ini gue pengen cerita nih ke kalian semuanya tentang sebuah kamera yang sudah ada di meja gue lagi nih. Jadi kebetulan kemarin gue habis pakai kamera ini untuk kerja. Kamera ini jenisnya adalah full frame. Kamera ini sangat cocok sekali buat teman-teman semuanya yang pengen upgrade dari sistem Micro Four Thirds maupun APS-C ke sistem full frame. Dan kamera apakah itu? Kita langsung saja ke Canon EOS 6D Mark II. Dan kenapa gue bilang kamera ini sangat cocok sekali buat kalian yang pengen upgrade dari sistem Micro Four Thirds maupun APS-C, karena ya kamera ini sudah memiliki fitur-fitur maupun spek yang mumpuni untuk kegiatan profesional. Gue breakdown secara singkat ya untuk spek-spek dari Canon EOS 6D Mark II ini. Canon EOS 6D Mark II ini mempunyai megapiksel sebanyak 26,2 ya, cukup besar juga ya untuk sebuah kamera full frame, yang rata-rata kamera full frame saat ini dengan rentang harga yang sama dengan kamera ini itu memiliki megapiksel hanya 24 ya. Lalu yang selanjutnya tentu saja kamera ini dari Canon sudah menyematkan fitur dual CMOS AF-nya untuk autofocus yang akurat dan juga cepat. Lalu yang gak kalah pentingnya dari kamera ini sudah menyematkan fitur LCD yang sudah vari angle dan juga sudah full touchscreen. Jadi touchscreennya nggak cuma untuk mengatur pengaturan saja, tapi juga dia bisa untuk memindah autofocus saat kalian syuting foto maupun video. Yang mana itu sangat membantu sekali ya ketika kita dalam kondisi-kondisi tertentu di lapangan ya, yang butuh cepat tentunya. Lalu yang selanjutnya kamera ini sudah dibekali dengan 45 titik autofocus dan juga sudah dibekali dengan konektivitas WiFi dan juga Bluetooth tentunya. Dan di sektor konektivitas kamera ini juga sudah memiliki fitur GPS, yang mana itu bisa membantu kita menyimpan lokasi-lokasi saat kita memotret dengan kamera kita tersebut. Yang selanjutnya tentu saja untuk sensitivitas ISO-nya dari kamera ini sudah sangat tinggi ya, yang mana itu bisa membuat kamera ini sangat cukup mumpuni untuk mengambil gambar di kondisi low light sekalipun gitu. Tapi sayangnya ya untuk Canon EOS 6D Mark II ini khususnya untuk fitur videonya itu masih standar banget ya, karena yang gue tahu kamera Canon ini hanya memiliki resolusi maksimum perekaman itu hanya di Full HD 60 fps saja ya. Jadi ini kamera ini belum 4K teman-teman ya. Jadi buat kalian semuanya yang pengen upgrade kamera dari Micro Four Thirds maupun APS-C ke full frame, khususnya untuk foto ini sangat recommended banget. Tapi untuk video sih menurut gue ya kurang sih ya. kurang mantep ya menurut gua gitu. Lalu apalagi fitur-fitur dari kamera Canon EOS 6D Mark II ini ya, menurut gue ya dari segi body sih Canon EOS 6D Mark II ini solid, kokoh, terus juga sudah magnesium alloy tentunya untuk framenya. Dan meskipun kokoh dan dari magnesium alloy, kamera ini cukup ringan ya teman-teman ya. Jadi menurut gue dengan kamera yang ringan gini kita nggak terlalu capek ya ketika kita bawa kamera ini di lapangan lama-lama gitu ya. Dan di kamera ini untuk port-portnya sih sudah ada mic input jack 3,5 mili, lalu ada HDMI out, ada USB, lalu di sebelah kanan ini hanya ada slot card reader ya. Udah itu aja sih. Yang spesial dari kamera ini sih menurut gue ya cuma ya sensornya sudah full frame, terus juga sudah layarnya full touchscreen, vari angle, terus ya Canon sih menurut gue ya untuk kerja tuh aman banget ya. Ya meskipun sekarang sih banyak banget pilihan kamera-kamera full frame ya dari brand-brand lainnya, itu banyak banget ya pilihannya. Tapi kembali lagi ya, kalau misalkan Canon tuh gue merasa kalau misalkan pakai Canon tuh aman gitu ya, karena setiap jepretannya tuh dia ya nggak tahu ya, gue ngerasa aman aja gitu kalau pakai Canon tuh. Kalau foto ya khususnya ya, kalau moto tuh pakai Canon tuh aman. Pewarnaan terus juga skin tone dan lain-lain tuh sudah pas menurut gue ya. Kalau pakai Canon tuh nggak perlu diapa-apain lagi, dia sudah bagus. Jadi kamera ini memang cocok banget buat foto-foto yang profesional gitu ya, baik foto event, foto jurnalistik maupun foto produk, ini masuk banget ya
untuk berbagai macam kebutuhan foto tersebut gitu. Lalu yang gak kalah penting tentu saja untuk harga ya. Canon EOS 6D Mark II ini dulunya harganya adalah barunya itu body only, ini punya kantor gue yang beli, ini seharga 25 juta dulu body only. Tapi sekarang sih gue lihat kemarin di marketplace gitu ada yang jual 14 juta gitu ya body only. Dan yang mana itu udah turun banyak banget ya dari 25 juta ke 14 juta. Kalau misalkan gue sih, kalau misalkan suruh milih ya, upgrade ke full frame, mungkin Canon EOS 6D Mark II ini akan menjadi salah satu wishlist gue ya untuk upgrade. Karena ya lo tau lah Canon banyak temennya ya pasti ya. Canon tuh banyak temennya, lensanya pilihannya banyak, terus juga murah gitu ya. Murah di sini gue sebut murah karena memang dibanding dengan lensa dari pabrikan-pabrikan kamera lainnya gitu ya. Untuk seri L-nya aja Canon tuh menurut gue masih lebih worth it daripada membeli seri-seri terbaik dari lensa-lensa kamera lainnya ya. Ya kalian bisa lihat aja lah ya di marketplace ataupun di website-websitenya resmi, yang resmi dari jualan kamera itu pasti kalian bisa lihat lah ya perbedaan harganya seperti apa gitu. Canon memang selalu, dia sih nggak wah ya, nggak yang atas banget, tapi dia tuh cukup gitu ya. Dia fiturnya tuh pas gitu ya, fitur pas di tengah-tengah, harganya juga pas gitu ya. Jadi masih susah ya untuk meninggalkan Canon ya, untuk beralih ke brand-brand lainnya. Ini gue bilang khususnya buat foto ya. Gitu. Lalu yang terakhir dari kamera ini yang membuat gue suka dengan Canon EOS 6D Mark II ini adalah bodinya yang compact menurut gue ya. Dengan ukuran sensor yang full frame, kamera ini cukup compact ya, karena ukurannya tuh hampir sama dengan ukuran kamera Canon seri-seri APS-C nya gitu ya. Jadi dulu kantor gue tuh pakai Canon 60D. Jadi 60D itu ya kalau gue pakai 6D sama 60D tuh feel-nya sama, bre. Jadi feel-nya tuh nggak beda jauh. Jadi gue ngerasa nggak ganti kamera, tapi kualitasnya sih jelas beda jauh ya. Karena ini udah full frame gitu ya. Sedangkan 60D masih APS-C dan itu pun jadul gitu ya. Megapikselnya cuma berapa gitu ya? Nggak nyampe 24 kalau nggak salah ya. Terus kamera ini ya dengan ukuran yang compact gini, ringan, sangat cocok sekali lah ya untuk produktivitas kegiatan-kegiatan yang profesional seperti foto katalog, foto jurnalistik, foto company gitu ya. Terus juga untuk wedding pun sebenarnya ini masih oke ya. Terus juga untuk foto-foto iklan gitu juga masih lumayan lah ya. 26 megapiksel tuh masih cukup menurut gue ya. Ya memang banyak sih ya sekarang ini di tahun 2021 ini kamera dengan sensor yang lebih besar daripada ini ya. Tapi ya pasti harganya jauh banget ya dibandingkan ini ya. Ini 14 juta full frame, layar articulated, terus udah wifi, bluetooth, lengkap ya. Ada magnesium alloy. Baterainya awet banget. Ini baterainya awet banget. Gue pernah nyoba buat foto-foto ini seharian full ya, tanpa overheat dan juga di outdoor gitu ya, yang kondisinya panas gitu. Ini tanpa overheat dan juga tanpa kehabisan baterai. Padahal gue cuma bawa satu baterai. Gila sih. Ini badak banget untuk ukuran kamera. Tapi ya memang rata-rata kamera full frame sih yang DSLR memang badak-badak gitu ya. Tapi ya ini pas lah buat gue. Entengnya pas, ukurannya pas, harganya pas gitu menurut gue. So kesimpulannya dari gue ya, kalau misalkan kalian pengen upgrade ke full frame, Canon EOS 6D Mark II ini pantas untuk menjadi pertimbangan ya buat kalian semuanya. Karena selainnya tadi yang fitur-fitur yang udah gue bahas, terus harganya juga masuk akal gitu ya, nggak terlalu mahal juga nggak terlalu murah gitu ya, nggak terlalu murahan, dan juga fungsi-fungsinya enak banget ya, user interface-nya. Jadi UI-nya tuh sudah familiar gitu ya, sama semua orang tuh udah enak aja gitu ya dipakainya tuh ya, tombol-tombolnya tuh kelihatan semuanya gitu ya. Dan juga hasilnya yang pasti ya, yang terakhir nih hasilnya pasti insya Allah menurut gue sih aman gitu ya. Mungkin kalau pakai brand lain ya gue nggak tahu karena gue belum pernah pakai ya. Mungkin Sony gitu ya, gue belum pernah ya. Tapi setahu gue Sony harganya mahal-mahal gitu ya. Dan ya memang kameranya bagus sih ya. Tapi dengan kondisi gue saat ini sih Canon menurut gue paling worth it sih buat dimiliki gitu.
Dah gitu aja ya untuk pembahasan tentang kamera kali ini. Semoga informasi yang gue sampaikan ini bermanfaat buat kalian semuanya. Dan terima kasih ya buat kalian semuanya sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa ya di subscribe yang belum ya, supaya gue lebih semangat lagi buat video yang kayak gini ya. Next kedepannya gue bakalan improve ya, akan banyak lagi video-video yang mungkin gue bikin ya, mungkin street ke fotografi ataupun landscape fotografi dan lain-lain ya. Oke, cukup sekian video dari gue kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat. Bye bye. Apaan sih? Oke.